Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia Zahara dengan NPM 201063100527 dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistematika kajian filsafat pendidikan untuk mata kuliah filsafat pendidikan tahun ajaran 2020-2021 semester 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Sistem kajian filsafat pendidikan ada 3. Yang pertama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, yang pertama, ontologi. Ontologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yang artinya berada atau yang ada. Secara istilah, ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Ontologi memiliki 2 macam objek yang ditelaah. Yang pertama, objek material, ialah seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Lalu yang kedua, objek formal, ialah penentuan titik pandang dari objek material. Contoh, ontologi kursi. Ontologi kursi adalah realitas tentang kursi. Dengan kata lain, ontologi menjawab pertanyaan tentang apa sebenarnya realitas hakiki dari kursi. Lalu yang kedua, epistemologi, berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi merupakan pengetahuan dari ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan tersebut kemudian digiring epistemologi untuk diuji kebenarannya dalam kegiatan ilmiah. Persoalan utama dalam epistemologi pada dasarnya itu mengenai bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Nah, di epistemologi terdapat 3 bagian, yaitu kajian, objek, landasan. Kajian yaitu proses mendapatkan ilmu, hal yang diperhatikan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar dan apa yang dimaksud dengan kebenaran. Lalu yang kedua, objek. Objek ialah mempertanyakan bagaimana sesuatu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan. Lalu yang ketiga, landasan. Landasan merupakan proses apa yang memungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan logika, etika, estetika, dan bagaimana cara dan prosedur untuk memperoleh kebenaran secara ilmiah, moral, keindahan seni, dan kebenaran ilmiah. Lalu yang ketiga, terdapat aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu axios, berarti nilai, dan logos berarti teori atau ilmu, sehingga dapat dikatakan aksiologi merupakan ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Lalu pembagian ilmu ada 2, yaitu 1. Ilmu bebas nilai, dan yang kedua, ilmu tentang nilai. Nah, tadi ada 3 pertanyaan keilmuan, ya. Pertanyaan itu adalah 3, ontologi, epistemologi, aksiologi. Pertanyaan ontologi itu pertanyaan dengan kata kunci atau keywordnya adalah apa. Misalnya Anda ditanya apakah kimia itu, nah berarti Anda menjawabnya definisi. Kimia adalah cabang ilmu alam yang maksudnya ya karakteristik kimianya seperti apa. Nah, pertanyaan epistemologi itu pertanyaan dengan kata kunci bagaimana.
bagaimana kimia dikembangkan. Nah, berarti pakai metode ilmiah, pakai scientific ya. Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan aksiologi. Pertanyaan dengan kata kunci, untuk apa? Apa manfaatnya? Apa fungsinya gitu ya. Nanti ada mengajarkan konsep asal-asal. Kalau ada ditanya apa fungsi kita, apa manfaat Bapak Ibu misalnya Anda sebagai guru. Kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu ontologi yang berarti ada awal mula pengetahuan tersebut. Yang kedua, epistemologi yaitu pengetahuan atau teori-teori. Yang ketiga, aksiologi yaitu manfaat dari ilmu tersebut. Hubungan matematika dengan filsafat pendidikan berada pada kebenarannya. Matematika itu adalah buah pikir manusia yang bersifat umum atau deduktif kebenarannya. Jadi, hubungan antara keduanya terdapat pada sebuah kebenaran dari buah pikir manusia tersebut.